Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Darfauzi, NPM terakhir 007. Di sini, saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang akhlak membangun pribadi yang islami. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang makna akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlakun. Kata akhlak bentuknya jamak dari kata khulukun. Dalam kamus Al-Munjid memiliki arti yang memiliki sifat tabiat, adat, kebiasaan, peringai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akhlak itu bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia saja, tetapi akhlak juga merupakan norma atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti lebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Baik dan buruknya akhlak manusia tergantung hatinya. Ada beberapa sebab dalam diri manusia, terbagi dalam 3 nafsu, yaitu yang pertama, nafsu al-syahwaniyah. Nafsu ini ada pada manusia dan binatang. Yang kedua, nafsu al-ghadabuyah. Nafsu ini juga ada pada manusia dan binatang. Yang terakhir, nafsu al-natiqoh. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu sumber akhlak. Ada 2 sumber akhlak. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber akhlak utama. Artinya, yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak. Karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Yang kedua, sunnah. Sunnah merupakan sumber akhlak yang kedua. As-sunnah, dari as-sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penelo Jana, NPM 2021711050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian akhlak. Akhlak berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Yang termasuk ke dalam akhlak mahmudah adalah 1. Sabar, di mana kita bisa menahan diri dan mengendalikan amarah. 2. Ikhlas, di mana kita bisa melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah dan hanya untuk mendapatkan ridhonya. Ketiga, yaitu jujur, di mana kita bisa melakukan sesuatu apa adanya dan harus selaras dengan hati. Keempat, pemaaf, di mana kita bisa memberikan maaf kepada seorang yang meminta maaf. Kelima, pemurah, di mana kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. 6. Menepati janji, di mana kita bisa menepati sebuah janji atau kesepakatan. Kedua, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Yang termasuk ke dalam akhlak mahmudah diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Riya. Riya merupakan sesuatu yang diperbuat hanya untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, sum'ah. Masih sama dengan riya. Sum'ah merupakan sifat senang atau gemar mendengarkan amal perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain dan dengan harapan orang lain akan menyanjung dan memujinya. Yang ketiga, ujub, merupakan sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendiri. Yang keempat, takabur, di mana dirinya merasa besar dan merasa lebih segalanya daripada orang lain. Yang kelima, tamak, atau serakah atau rakus terhadap sesuatu yang telah dimiliki. Yang keenam, fitnah, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Yang ketujuh, bahil, yaitu perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan. Sekian, terima kasih. Saya Farhan Syafazril dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai dalil tentang akhlak yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yang tertulis di dalam Al-Quran, yaitu ada dalam surah Al-Qalam ayat 4. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat agung maupun terpuji, dan ayat ini juga merupakan bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dan untuk ayat yang kedua yaitu terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 2, yang pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW patut dijadikan sebagai contoh bagi umat-umatnya. Selanjutnya di dalam hadis tercantum di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5569, dan pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa
orang yang paling baik adalah orang yang baik dalam akhlaknya. Dan untuk hadis yang kedua, tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171 yang menjelaskan bahwa setiap agama memiliki yang namanya akhlak atau etika, dan akhlak di dalam agama Islam adalah memiliki rasa malu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ayat Al-Quran dan hadis ini menjelaskan kepada umat manusia bahwa kita harus memiliki akhlak yang baik dan juga terpuji, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan yang bila kita laksanakan dengan baik maka dapat membawa kita pada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari akhlak. Jadi akhlak yang baik itu tidak hanya diwujudkan atau dilakukan dalam hubungan antara kita dengan orang lain, karena akhlak itu mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bahkan hampir di semua aspek kehidupan. Dan untuk ruang lingkup akhlak itu sendiri ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak pada masyarakat, dan juga akhlak terhadap lingkungan. Untuk akhlak kepada Allah sendiri dapat diwujudkan dengan kita melaksanakan perintah-perintah yang dijalankan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta untuk tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk nilai-nilai yang terkandung sendiri dalam pelaksanaan aturan-aturan Allah itu sendiri ada yang pertama khusyuk, yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, yang kelima tawakal, dan yang keenam berdoa. Selanjutnya yaitu akhlak kepada diri sendiri. Untuk implementasi dari akhlak terhadap diri sendiri ini dapat diwujudkan dengan kita itu selalu menjaga baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Dalam aspek jasmani seperti kita harus senantiasa berolahraga, makan yang cukup, istirahat, sehingga tubuh kita itu tidak mengalami kerusakan ataupun sakit gitu. Dan untuk aspek rohani itu dapat dilakukan dengan kita memperdalam ilmu agama kita, contohnya dengan cara rajin membaca Al-Quran, terus senantiasa menggali ilmu dari para ulama, sehingga dapat memperkuat iman kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, implementasi lain dari menjaga akhlak terhadap diri sendiri itu seperti kita untuk menjaga hawa nafsu dan juga hal-hal buruk lainnya yang kita ingin lakukan, sehingga kita dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu akhlak terhadap keluarga. Contoh implementasi dari akhlak kepada keluarga ini yaitu contohnya kita sebagai seorang anak harus selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua yang telah membesarkan kita dengan sepenuh hati gitu. Seperti kepada ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya, dan juga kepada ayah yang selalu berusaha untuk menafkahi kita sehingga kita mampu tumbuh dengan baik. Selain itu, apabila kita telah menjadi orang tua juga harus bisa memberikan pendidikan dan juga nilai-nilai moral yang baik kepada anak, karena pada dasarnya anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Jadi kita harus selalu menjaganya dengan baik. Selanjutnya akhlak kepada masyarakat. Nah, kita tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, sehingga kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan orang lain apakah bisa menerima kita dengan baik? Nah, itu ditentukan oleh akhlak kita juga, oleh hubungan kita juga kepada masyarakat gitu. Apabila kita berakhlak baik, maka orang-orang juga bisa menerima kita. Namun sebaliknya, apabila akhlak kita kurang baik, ya mungkin kita juga tidak akan disenangi ataupun diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada akhlak terhadap lingkungan. Jadi lingkungan itu merupakan tempat kita bisa tumbuh dan berkembang sehingga menjadi pribadi yang baik gitu. Dan selain itu, Allah juga menugaskan kita sebagai manusia di bumi itu sebagai seorang khalifah yang tidak boleh untuk berbuat kerusakan kepada alam dan lingkungan kita. Jadi akhlak kepada lingkungan itu contohnya kita harus bisa menjaga lingkungan dan alam kita itu dengan baik, sehingga karena Allah sudah menitipkan alam dan seisinya itu kepada kita, maka kita sebagai manusia juga harus menjaganya sebaik mungkin supaya terhindar dari kerusakan-kerusakan yang mungkin akan merugikan kita sendiri juga pada akhirnya. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, saya Restina Dewi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin sedikit memaparkan materi tentang indikator manusia berakhlak. Jadi manusia itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia yang berakhlak sendiri itu mempunyai hati yang bersih, sehat, dan suci. Sedangkan manusia yang tidak berakhlak itu mempunyai hati yang kotor dan tidak sehat atau sakit.
Menurut Imam Al-Ghazali, indikator dari manusia berakhlak itu terdapat iman dalam hatinya. Sedangkan manusia yang tidak berakhlak itu terdapat nifak dalam hatinya. Nifak sendiri artinya tidak adanya kesesuaian antara hati dan perbuatan. Jadi hati dan perbuatannya itu tidak sinkron. Seseorang yang berakhlak itu hatinya bersih, ada pelita dalam hatinya yang bersinar. Sementara orang kafir hatinya hitam, kelam, bahkan hatinya seakan tidak berfungsi. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak sebagaimana yang dikutip dalam buku PAI. Contohnya, 1. Manusia itu khusyuk dalam melaksanakan salatnya. 2. Berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Yang ketiga, mengabdi hanya kepada Allah. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan nama Allah. Yang kelima, bergetar hatinya jika mendengar nama Allah. Yang keenam, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang ketujuh, bersikap bijaksana dalam menghadapi orang awam. Yang kedelapan, menghormati tamu. Yang kesembilan, menghargai dan menghormati tetangga. Yang kesepuluh, tidak menyakiti orang lain, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Dan yang terakhir, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Menurut Ahmad Amin, ada beberapa perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Yang pertama, menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Yang kedua, mencari waktu yang baik dan tepat untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Yang ketiga, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk tersebut terulang kembali. Yang keempat, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang kelima, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus. Yang keenam, memilih teman bergaul yang soleh. Dan yang ketujuh, menyibukkan diri dengan perbuatan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.